Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7A dan 7B. Apa kabar? Bapak harap semuanya sehat-sehat aja. Baik, ini kita masuk ke pertemuan kedua atau sudah masuk ke materi teks deskripsi. Jadi kemarin itu di pertemuan sebelumnya Bapak sudah minta kalian untuk melihat tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada yang jawabannya benar, ada yang jawabannya kurang tepat gitu ya. Yang kalau kamu mengikuti videonya dengan tepat, maka jawabannya itu ada di video. Jawaban pertanyaan ada di video ya. Di bagian apa? Ada di bagian Pak Ivan Lanin. Nah, bagian itu ada tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi kita review dulu ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah baik sesuai konteks, benar sesuai kaidah. Itu ada di sini. Nah, sengaja Bapak carikan videonya sampai 1 jam itu ya karena Bapak ingin melihat literasi digital kamu itu seperti apa. Kan literasi itu tidak hanya membaca tapi juga daya simak gitu ya. Jadi pertanyaan berikutnya apakah boleh menggunakan gue lu itu jika dalam kehidupan sehari-hari? Itu boleh ya, dengan teman sebaya, karena ada ragam apa kemarin, ragam formal dan ragam informal gitu. Kamu mungkin sering dengar kalau di luar negeri itu anak manggil orang tuanya nama bapaknya gitu langsung bisa. Tapi di kita tidak masuk pada ragam menggunakan kata ayah, ibu dan lain-lain. Artinya masih ada budaya ketimuran di sana ya. Ragam informal ini untuk sekali lagi untuk teman seumuran kalian. Kalau yang ini untuk yang lebih tua dan tugas. Jadi dalam tugas nggak boleh kamu pakai pakai bahasa, nggak boleh pakai bahasa informal, harus pakai bahasa formal. Itulah video kemarin tentang tentang membuka cakrawala bahasa Indonesia gitu. Jadi bagi kamu yang belum komen di video berikutnya, silahkan komen, sebutkan nama dan lepaskan ada penilaian di sana. Kita akan lihat di YouTube tersebut. Oke, kita lanjut ke materi ini. Apa sih kita belajar apa hari ini? Ya, ini dia. Mendeskripsikan objek di lingkungan sekitar. Ya. Mendeskripsikan objek di lingkungan sekitar. Ini materi kita. Apa yang harus kamu tandai? Yang pertama adalah objek ya, di lingkungan sekitar, deskripsi. Apa maksudnya sih, Pak? Jadi kata kuncinya adalah materi yang pertama ini harus tahu dulu bahwa di sekitar kamu itu ada apa aja.
Coba di sekitar kamu saat ini ada apa nih? Di kamar kamu ada apa aja? Di kamar. Mungkin apa yang pertama? Kasur. Gitu ya. Apalagi? Lampu. TV misalnya. Apa lagi? AC. Gitu ya. Dan lain-lain. Gitu. Itu mendeskripsikan objek di lingkungan sekitar. Artinya kamu tujuannya apa sih, goalsnya ini adalah kamu tahu nih barang-barang punya kamu, barang kepunyaan. Contohnya apa? Contohnya kaos misalnya. Jangan sampai masih ada kamu nanya ke ibu gitu, Bu ini kaos siapa? Bu ini celana siapa? Aku ada di kamar aku. Bu ini celana aku ya, padahal itu bukan celana kamu. Nah itu juga tujuan utamanya itu ke situ. Kamu bisa mendeskripsikan objek di lingkungan sekitar, termasuk di lingkungan rumah kamu, khususnya di kamar kamu. Ya. Jadi itu tujuannya. Nah dari gambar ini apa yang bisa kamu lihat? Ada 2 hewan di sini ya. Yang satu kelinci, yang satu lagi apa sih, rubah ini apa, kucing. Itulah ya. Jadi materi kita hari ini mendeskripsikan objek di lingkungan sekitar. Itu tema umumnya ya. Ya. Tujuan pembelajarannya apa sih? Nah, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi ciri umum teks deskripsi. Ada apa aja? Ada tujuan, fungsi, dan objek. Lalu yang kedua ada dapat menunjukkan teks deskripsi. Jadi ntar kamu ketemu banyak teks nih ya. Kamu diminta menunjukkan mana sih yang teks deskripsi, mana yang bukan. Dan ada unsur kebahasaan. Lalu yang ketiga dapat mengembangkan peta pikiran atau mind map ya, menjadi teks deskripsi dan menyusun teks deskripsi. Ada yang tahu peta pikiran tuh yang kayak gimana? Peta pikiran tuh yang kayak gini. Misalnya ada rumah. Rumah itu kan kotak. Misalnya ada apa aja? Ada kamar, ada dapur, ada ruang tamu, gitu ya. Di dapurnya ada apa aja? Misalnya ada wajan dan lain-lain gitu ya. Itu peta pikiran yang dikembangkan menjadi teks deskripsi. Itu tujuan pembelajarannya. Nah hari ini, di pertemuan kali ini, kamu akan fokus ke yang sini. Jadi tujuan pembelajarannya ada 3. Ini untuk 2-3 pertemuan. Pertemuan hari ini khusus kamu mengidentifikasi ciri umum teks deskripsi. Oke? Dari tujuan, fungsi, dan objek dari teks deskripsi itu apa? Ya. Perhatikan gambar di samping. Apa saja yang kamu lihat? Dari gambar ini ada apa? Interaksinya. 1, misalnya ya, ada siswa. Mereka tersenyum nggak? Tersenyum. Tersenyum. Kita hapus sedikit ya ini tulisan. Oke.
serta senyum. Berarti secara umum anak-anak di sini apa? Bahagia. Apalagi yang bisa kamu lihat? Ada anak kira-kira angkat tangan ya. Ada yang angkat tangan nih, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Oke, jadi angkat tangan ini artinya ada, selain bahagia ada apa lagi? Peran aktif. Gitu. Jadi itu dari gambar tersebut. Siapa yang kangen nih dengan suasana kelas begini nih? Ini mirip banget sama anak school ya. Jadi peran aktif ketika ada guru mau nanya atau memberikan masukan, langsung saya pak. Gitu ya. Apakah gambar di samping menarik? Bagi Bapak sih menarik, karena gambar ini mengingatkan Bapak bagaimana serunya mengajar di kelas, serunya melihat senyuman langsung anak-anak Indonesia gitu ya, serunya bahagianya melihat interaksi kalian dalam sebuah kelas tanpa harus ditutup masker dan lain-lain gitu. Itu dari gambar yang pertama. Lalu dari gambar yang kedua kira-kira ada apa lagi? Kita lihat. Nah, apa yang dapat kamu deskripsikan dari ketiga gambar di atas? Gambar apa sih ini? Ada berapa gambar? Ada 1, ada 2, ada 3. Gambar pertama ini tentang apa nih? Tentang tos gitu ya. Tos apa namanya, kayak ada interaksi lebih, interaksi tambahan dari guru dari apa namanya, siswa dengan guru. Lalu ada tas-tas yang berjejer rapi di sana. Ada berapa tas yang kamu lihat nih? Ada tas 1, ada 2, 3, 4, dan 5. Ada apa aja di sini? Ada locker misalnya. Locker bukan lowongan pekerjaan ya. Lalu di sini di apa namanya, di gambar ketiga ini ada guru yang ada anak nanya gitu ya, Bu ini apa? Ini dijelaskan oleh gurunya. Jadi apa yang dapat kita deskripsikan atau kamu deskripsikan? Yang pertama ini adalah tentang apa? Interaksi di dalam kelas. Interaksi di dalam kelas. Ya. Kesimpulannya apa? Kelasnya dia bahagia. Bahagia itu kunci ya. Kita lanjut slide berikutnya. Oke, bacalah keindahan teks ruang balok pada halaman 5 pada buku kalian. Tapi sebelum itu kita mau nonton video dulu. Oke ya. Silakan disimak. Kami dari mahasiswa KPI Universitas Muhammad Mataram. Kali ini kami akan pergi ke Taman Wisata Lawang Balok. Betul bro. Untuk mengerjakan tugas dari Ibu Lia. Akan tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Dengan saya Muhammad Jayadi. Saya Ishak. Saya Abdul Latif ya. Jangan lupa ingat baik-baik. Ya, dan terus ikuti kami ya. Selamat dalam perjalanan. Oke. Oke guys. Mari guys. Ikuti kami ya. Oke.
Luang Balok adalah salah satu pusat destinasi wisata yang berada di Kecamatan Ampenan yang letaknya sekitar 3 km dari Kota Mataram. Luang Balok itu sendiri sudah diresmikan oleh pemerintah Kota Mataram sebagai salah satu pusat destinasi wisata andalan yang berada di Kota Mataram. Luang Balok memiliki fasilitas yang sangat lengkap yang dilengkapi dengan danau yang sangat indah, kemudian dilengkapi dengan pohon-pohon yang hijau, bunga, kemudian dilengkapi dengan arena-arena bermain untuk anak-anak. Oke guys, alhamdulillah kami sudah sampai di Taman Wisata Luang Balok. Ya, saat ini banyak kita lihat pengunjung. Ayo ikuti kami terus. Dan juga bagi sahabat-sahabat yang pengen olahraga bisa juga mengunjungi Pantai Luang Balok. Di Pantai Luang Balok terdapat danau yang sangat luas sekali, dilengkapi dengan pohon-pohon yang sangat rindang dan sangat hijau yang bisa membuat Anda tertarik. Saat ini kita akan mewawancarai salah satu pengunjung. Ya. Permisi Pak, nama siapa ini? Saya Jayadi. Abang dari mana? Saya dari Lima ya. Bagaimana pendapat Bapak tentang Pantai Luang Balok ini? Saya pribadi luar biasa, walaupun di tengah-tengahnya ada banyak sampah tapi apa-apa ya untuk sekedar rekreasi begitu. Yang saya senang sekali. Bapak datang bersama siapa dulu? Tadi sebenarnya banyak teman-teman saya. Di Luang Balok terdapat pantai yang sangat luas, pantai yang digemari oleh wisatawan, baik wisatawan dalam negeri maupun wisatawan mancanegara. Luang Balok itu sendiri memiliki pantai yang sangat luas sekali, pantai yang digemari oleh anak-anak khususnya. Dan juga nggak kalah serunya lagi di Pantai Luang Balok terdapat pusat pembelanjaan, di mana yang nggak kalah serunya lagi di Pantai Luang Balok terdapat arena bermain. Oke guys, kita ini berada di salah satu tempat olahraga. Bagi teman-teman yang pengen olahraga nih, sore-sore begini, bisa kita olahraga di salah satu tempat ini. Di sini banyak juga dilengkapi dengan berbagai macam sarana untuk olahraga ya. Bisa teman-teman pull up juga, bisa sit up. Jadi bagi teman-teman yang suka jogging siang-siang, sore-sore, yang suka olahraga ya silahkan aja datang ke sini lihat. Memang pantai ini difasilitasi dengan prasarana yang luar biasa. Di samping itu guys, ini ada salah satu bisa mengobati kita. Oke, sekarang kita sudah selesai sholat, jadi kita akan menuju ke makam Luang Balok. Ikuti kami terus ya. Ikuti saya ya. Nanti kan Ya. langsung bro. Kalau kamu penasaran ke bagaimana rupa makamannya, aku ikuti. Yang namanya makam Luang Balok. Jadi di sini dulu konon ceritanya ada dua buaya ya, itu banyak ya, ulama yang sedang dimakamkan di makam ini ditemukan ya.
Oke. Ya, itu tadi video yang pertama. Jadi masih nyambung video berikutnya ini tentang apa namanya? Sebentar. Tentang luang balok juga. Gimana, bagus ke videonya? Bukan videonya, apa? Tempat pantainya gitu. Karena kalau kamu baca teksnya itu kayaknya indah banget ya. Jadi sebelum baca teksnya kamu lihat dulu di sini. Ini video berikutnya. Adalah kawasan yang di dalamnya terdapat 3 makam, yakni makam anak yatim, makam Datuk Laut, dan makam ulama Maulana Syekh Gaus Abu Razak. Luang Balok berasal dari bahasa Sasak Lombok yang berarti lubang buaya. Area ini memang ditumbuhi sebuah pohon beringin yang memiliki lubang tempat berdiam diri seekor buaya. Makam Syekh Gaus Abdul Razak berada tepat di lubang di bawah pohon. Disinilah tempat di mana para pengunjung biasanya menaburkan bunga sebagai tanda penghormatan. Orang bilang di Sasak itu ya pedaman lah ya. Jadinya kita kesini untuk ya bersihkan lah, biar dia nggak sakit lagi kan. Ya kita doa sih, minta sama Allah aja kan. Itu aja tempat kita meminta. Masyarakat memiliki tradisi yang disebut sahur sesangi atau membayar janji. Ini merupakan aktivitas membuka ikatan yang sebelumnya mereka gantungkan jika harapan terlaksana. Kawasan ini ramai dikunjungi saat momen besar, khususnya saat Ramadan. Kompleks makam ini berada di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, atau kurang lebih 6 km dari kota Madya Mataram. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Telah menunjukkan keragaman Indonesia. Oke, itu cukup ya. Jadi video berikutnya tuh tentang dari apa namanya, wisata religi yang ada di Luang Balok. Nah, apaan sih Pak Luang Balok atau apa? Nah, silakan yang tadi Bawa bilang. Kamu buka bukunya halaman 5. Yuk, silakan dibaca. Waktunya Bapak kasih waktu 5 menit ya. Sambil baca. 5 menit tadi apa? Ini Bapak ada lagu. Kita akan putarkan di lagu tersebut. Silakan. 5 menit ya. Bacanya 5 menit. Oke. Kalau yang bacanya ingin fokus, boleh di mute aja dulu sementara, boleh. Nanti setelah kamu lihat di countdown atau waktu berakhirnya itu habis, baru dinyalakan lagi ya.
waktunya nih. Oke, sudah 5 menit ya. Cek 1 2 3. Sudah 5 menit ya, suaranya masih kedengaran. Oke, kita lanjut lagi. Berarti setelah itu setelah itu kamu akan jawab pertanyaannya dalam waktu 10 menit. Silahkan dijawab dulu di kertas lembar, boleh ya, kata kuncinya dalam waktu 10 menit. Nih, 10 menit ya. Oke, silahkan 10 menit dimulai dari sekarang. Akan putarkan sebuah lagu.
Oke, udah dijawab kan? Nah, sekarang coba dilihat. Kita bahas bersama ya. Ini nggak masuk nilai, tapi akan jadi momentum awal seberapa dalam kamu bisa melakukan literasi di pelajaran bahasa Indonesia. Cek jawaban. Apa nama objek wisata yang ditulis pada teks tersebut? Apa yang pertama adalah Loang Balok. Loang Balok ini saja ya. Di manakah objek tersebut berada? Objek tersebut berada di Mataram, Lombok. Jadi gitu ya. Ini disebutnya apa? Kalimat jawaban. Jadi kamu boleh menjawab langsung misalnya, atau menggunakan kalimat jawaban. Apa yang menjadi daya tarik? Yaitu pemandangannya yang sangat istimewa. Padahal kita lihat videonya istimewa gak? Biasa-biasa aja kan ya. Karena mungkin ya teknik perekam yang baik, mungkin aslinya juga lebih bagus dari itu gitu, ya. Oke, kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Nah, bagaimana keadaan objek menurut penulis? Bagaimana keadaan objek menurut penulis? Sangat indah dan ramai. Apa perbedaan sunset dan sunrise? Sunset matahari terbenam, sunrise matahari terbit. Kegiatan apa saja yang dapat dilakukan pengunjung? Berenang di pantai, menikmati sunset, berkumpul bersama keluarga. Mengapa dinamakan wisata religi? Karena ada makam keramat suku Sasak secara turun-temurun. Ada yang ingat di video tadi namanya siapa? Kalau bisa sampai sedetail itu maka kalian sangat luar biasa. Apa hidangan sate khas Mataram? Mataram yang terdapat di sana yaitu sate bulayak gitu ya. Oke, sekarang gamesnya adalah coba kamu lihat. Dari 8 soal kamu betul berapa? Kalau kamu betul 7-8 soal, maka literasi kamu sudah sangat bagus. Kalau kamu 5-6 soal, maka perlu ditingkatkan lagi. Nah, kalau di bawah 4, maka kamu harus tetap semangat untuk sering membaca teks ya. Jadi setelah kamu lihat video tadi, kira-kira teks deskripsi itu apa sih? Nah, ini dia teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang bertujuan menggambarkan objek bersifat khusus dengan sejelas-jelasnya. Objek yang bersifat khusus hingga seolah-olah bisa melihat, mendengar, atau merasakan sebagaimana yang digambarkan pada teks. Contoh nih di gambar ada iPhone X ya. Ada apa aja sih? Misalnya ada poninya dan lain-lain gitu. Itu deskripsi sampai sedetail itu ya, sejelas-jelasnya. Lagi. Ya, strukturnya apa sih? Di sini ada identifikasi objek. Ya.
identifikasi objek ini, kalau kamu lihat di sana ada yang pertama ada kata apa? Adalah. Ruang balok adalah. Nah, jadi selain adalah juga ada namanya ialah, merupakan. Itu disebutnya kata kopula. Jadi maksudnya gimana nak? Maksudnya adalah kalau kamu ingin mendeskripsikan sesuatu, wajib diawali oleh kata adalah, ialah, merupakan. Contoh, kamu ingin mendeskripsikan kamar, misalnya, maka kamar adalah. Kamu ingin mendeskripsikan mobil kamu, misalnya, mobil adalah. Kamu ingin deskripsikan laptop kamu, berarti laptop adalah, ya, bisa pakai ialah dan merupakan. Nah, kita baca di sini bareng-bareng. Adalah objek wisata yang terkenal sunsetnya di Mataram. Ruang balok memiliki semakin menunjukkan potensinya dan lain-lain. Nah, deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu apa? Ini dia menjelaskan detail, ya. Menjelaskan detail dari objek yang dipilih. Kita lihat lagi berikutnya. Ya, masih tidak hanya ramai dikunjungi pengunjung, banyak yang datang untuk berwisata religi itu. Suku Sasak secara turun temurun. Nah, penutup itu apa namanya ini? Kesimpulan. Gitu ya. Jadi dari sebuah teks ditutupnya sebagai kesimpulan. Jadi struktur teks deskripsi adalah ini dia. Yang pertama ada identifikasi objek. Apa tadi cirinya? Menggunakan kata adalah, ialah, merupakan. Deskripsi bagian, menjelaskan bagian secara khusus dan detail. Penutup, berisi kesimpulan atau kesan-kesan penulis kepada pembaca. Ya, ini 3 dari struktur teks deskripsi. Jadi kalau misalnya kamu ingin mendeskripsikan rumah kamu, maka yang pertama adalah rumah adalah, gitu kan. Lalu di bagian ini membahas detail, entah itu kamar, dapur, dan lain-lain. Penutup, ini berarti kesimpulan dari rumah kamu. Kesimpulan, ya. Itu struktur dari teks deskripsi. Oke. Itu aja untuk materi hari ini. Tugasnya akan ada di kolom komen, di deskripsi di bagian YouTube, ya. Bapak akan taruh di sana, atau Bapak akan masukkan di Google Classroom, antara dua itu, ya. Jadi cek nanti antara di deskripsi YouTube dan di Google Classroom. Oke. Itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Kita diskusinya nanti via Zoom. Kalau kamu masih ada yang bingung, tetap positif, tetap di rumah aja, makan makanan bergizi, jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.